시작하도록 하겠습니다. Pelajaran ke-14, 시간에는 우리 14강입니다. bagaimana caranya mereka bisa menaklukkan 어떻게 di sisi timur Yordan. 정복했는가? How did they conquer the east? Ayatnya di dalam Yosua pasal 13 ayat 오늘은 8 sampai 14. 13장 8절에서 14절. Di pelajaran sebelumnya saya sudah mengatakan kepada kalian, walaupun mereka belum menaklukkan tanah di seberang sungai Yordan, tetapi mereka sudah melakukan pembagian tanah. So even though they did not conquer yet, they distribute the land. 그리고 반드시 그 땅은 정복될 Karena 것이기 mereka 때문에 sudah 보면 pasti akan bisa menaklukkan tanah itu. Oleh karena itu di ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan mereka sudah melakukan pembagian tanah. 그들이 받을 응답과 축복이 많으니까 이제는 그릇을 Karena begitu banyak jawaban yang mereka terima, You will receive, so karena itu mereka menyiapkan bejana. 내일과 미래를 Jadi kita harus menyiapkan masa depan kita. 서론에서 좀 여러분 좀 생각해야 합니다. Di pendahuluan ini, tolong coba pikirkan. 번째로 하나님은 나를 위해서 Allah telah menyiapkan untuk kita hal yang terbaik. God has prepared for me the best thing. Dengan kata lain, ini adalah hal 언약 yang akan terjadi setelah kita menyadari We say perjanjian. after that you realize the covenant. 언약은 뭡니까? What is Apa itu 하나님 perjanjian? 나를 위해서 최고의 Kita 것을 mengatakan Allah telah menyiapkan yang terbaik untuk that kita. God has prepared the best thing for you. Allah memberikan ini sebagai janji kepada kita, maka ini yang kita sebut sebagai perjanjian. Covenant. 그럼 하나님께 우리에게 Hal 주신 terbaik 최고의 apa yang 것이 Allah telah What is the berikan best thing kepada that God has kita? given to us? 여러분 우리에게 받은 Hal terbaik yang telah kita terima yaitu The best thing that we receive, keselamatan. it is salvation. Apa yang menjadi masalah mendasar di dalam kehidupan What kita? is the fundamental problem in our life? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. 3 verse 1 to 6. 여기서 Segala masalah muncul dari sana. Began from here. 하나님을 떠났다. Keterpisahan dari Allah itu bukan hanya sekedar keterpisahan biasa. Separated from God. Karena dari sini segala masalah itu muncul. 여러분에게 개인의 문제도 Bahkan masalah pribadi Anda itu pun muncul dari Your sini. family problem is also from here. Dan masalah 땅의 문제 keluarga kita pun muncul dari sini. Segala masalah di dalam dunia ini berasal dari itu. So problem in this world. Masalah di dunia ini muncul juga dari sana. 로마 3장 10절에 의인은 없나니 한 Dan hasilnya yaitu di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan tidak ada satu orang pun yang benar. 3장 23절에 Dan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Have committed sin and no one it has Di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 adalah keterpisahan dari Allah. chapter 3 verse 1 to 6 they were separated from God. 로마서 Dan di dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan 23 itu adalah dosa mula-mula. 문제는 원죄 문제. So Romans chapter 3 verse 10 23 it is the original sin. Dan sebagai hasilnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 kita ditangkap oleh setan. So in John chapter 8 verse 44 they were captured by Satan. Ada hal yang terpenting di dalam sini. There is the important things here. 내가 Dan 선택하지 inilah 않은 kutukan dari Adam yang saya tidak memilihnya. Them that I didn't choose it. I didn't choose Dan kita sebut ini sebagai dosa mula-mula. 절대로 이것을 Karena 빠져나올 kutukan 수 없었던 ini, maka 가문의 kita 죄. tidak bisa So, keluar curse from dari household that we cannot kutukan tersebut. 이것을 인도네시아 Di Indonesia mungkin ini yang disebut namanya takdir atau nasib. So I'm not sure in Indonesia whether you understand that it is destiny, fate. 그리고
Dan inilah kutukan kegelapan. Walaupun kita sudah bekerja sangat keras atau berusaha sangat keras, tetapi hidup kita telah dicuri. Of darkness, that even though you work very hard, your life has been stolen. 요한복음 10장 Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, walaupun kita berusaha dengan keras, tetapi hidup kita telah dicuri. 그게 바로 흑암의 저주 아래 Because they are, Karena kita dibawa kuasa kegelapan. 해방시킨 겁니다. and God has set Allah telah menyelamatkan kita dari sini. 8장 1절 Karena itu dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2, 2, it says, di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. in Rome there is no contempt. 이는 그리스도 예수 안에 있는 Karena Kristus telah memberi hidup, memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Bagaimana caranya kita bisa terbebas dari hal ini? 빠져나옵니까? How can we be can get out of it? Karena untuk keselamatan ini Allah mengirim Kristus sebagai nabi sejati. 그리스도를 참 선지자로 보내주셨어요. So for the salvation, God has sent Christ as the true Dan ia prophet. mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. And he said, I am the way and the truth and the life. 죄의 문제를 해결하기 위해서 Dan untuk menyelesaikan masalah dosa kita, di dalam Markus pasal 10 ayat 45, 주신 것입니다. So to solve dikatakan ia menjadi tebusan. 45, he became a ransom. Dan untuk menghancurkan pekerjaan setan, 하나님의 아들이 나타나서 마귀 anak Allah turun dan menghancurkan pekerjaan setan. The Son of God has came to destroy the work of devil. 그래서 아담의 저주 가문의 Oleh 저주, karena 흑암의 itu 저주 kita 속에서 menerima kebebasan 자유함을 dari kutukan Adam dan kutukan kegelapan. Of Adam, household, and darkness. 여러분 이제는 Oleh karena itu kita bisa hidup untuk menikmati berkat ini. 우리에게 Hal ini bisa terjadi karena melalui Kristus. Through Jesus Christ. 안 믿으면은 안 믿는 만큼 Kalau kita tidak mempercayainya, maka kita akan tertipu. Believe you will be deceived. Yang kedua, Second, 구원받는 dan keselamatan tidak hanya berhenti sampai di sini saja. 신분을 주신 것입니다. Dan salvation Allah telah memberikan kepada kita status sebagai anak-anak 그래서 Allah. 요한복음 1장 12절에 말씀하고 있죠. Karena itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게 tetapi 하나님의 자녀되는 semua 권세를 orang 줬다 했어. yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 15, 양자의 영을 dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. to fear, but you have received the Spirit. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 자녀로서 하나님께서 Karena kita menjadi anak-anak Allah, maka Roh Kudus membimbing kita. The Holy Spirit indwells. Dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan The Holy kita. Spirit is with us. 그 성령 Dia tidak hanya bersama-sama dengan kita, tetapi Roh Kudus juga membimbing He's hidup not just kita. with us, but He is guiding our lives. 기도할 때마다 Dan bagaimanapun kita berdoa, maka Roh Kudus akan The Holy Spirit berkarya. Himself is working. Dan inilah berkat berdasarkan status According kita. to our status. 그뿐만 아니죠. Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, kemanapun kita pergi, maka Because the kuasa Holy Spirit kegelapan is itu present, pun wherever akan we go, the dihancurkan. forces of darkness crumbles. 그리고 실제적으로 Roh Kudus akan membimbing kita dan malaikat-malaikat Allah akan melayani So kita. the Holy Spirit indwells with us, and the angels mobilized. Dan untuk menikmati berkat proteksi dari Allah yang luar biasa, 우리에게 하늘 시민 Allah telah memberikan kepada kita kewarganegaraan surga. 그래서 이 축복을 누리는 가운데 Dan 우리는 ketika kita menikmati berkat ini, kita bisa menaklukkan dunia. Jadi, dibimbing Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja itu adalah
berkat dari status kita. indwelling guidance and working of the Holy Spirit Dan is nomor our 4 sampai nomor 7 ini adalah otoritas yang diberikan Allah kepada kita mengikuti status kita. according to our status. Kalau kita menjadi presiden, maka kita bisa menikmati otoritas sebagai presiden. Dan pada saat kita mempunyai status sebagai presiden, dan saat itu juga kita bisa menikmati otoritas sebagai presiden. The moment when you are elected as a president, then you will also receive the authority. Dan sama seperti itu juga ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka otoritas ini akan mengikuti kita. Seperti di dalam 1 Korintus 2 ayat 12, ini diberikan sebagai anugerah atau kasih karunia. Oleh karena itu, Allah telah memberikan hal yang terbaik di dalam keselamatan ini. Aku telah menyelamatkan kamu, jadi ini semua sudah selesai. Bukan hanya sekedar seperti itu. Dan Allah telah memberikan berkatnya yang luar biasa, berkatnya yang sejati, yaitu melalui penginjilan dunia. Dan walaupun kita menghadapi masalah, ketika kita berdoa, kita akan menikmati berkat seperti Isa, 100% 100 kali berkat. Tidak peduli seperti apa masalah yang akan kita hadapi, ketika kita berpegang pada perjanjian dan berdoa, maka kita akan menikmati berkat seperti Ayub. Dan kalau kita lihat di dalam Markus pasal 10 ayat 29 sampai 30, kita bisa menerima penganiayaan karena Injil. Walaupun disertai berbagai penganiayaan, tetapi kita akan menerima hidup yang kekal. Kita harus melihat ayat Alkitab. Paulus pernah berdoa untuk gereja di Efesus dan dengan status dan otoritas di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 19. Ini adalah konten pertama yang Paulus doakan untuk gereja di Efesus. Dan di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19, ini adalah topik doa Paulus yang kedua, adalah berkat untuk menikmati. Kita adalah orang yang mempunyai perjanjian penginjilan dunia. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kita akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Segala sesuatu menjadi berkat saat menjadi saksi. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, ini adalah berkat di mana saat kita menyelamatkan orang. Dan di dalam Ulangan pasal 33 ayat 29, inilah berkat yang akan kita nikmati. Dikatakan, berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan? Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Ini adalah berkat terakhir yang kita nikmati saat kita menjadi anak-anak Allah.
Israel, engkau adalah bangsa yang berbahagia. 자로다. Israelite, you are the happy people. 왜 행복? Kenapa? 여호와 Karena engkau telah menerima keselamatan dari Allah. 받은 자를 하나님께서 Dan Tuhan akan menjadi perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. The sword and shield of the people who were saved. 방패는 보호하는 Perisai untuk melindungi kan? 칼은 Dan pedang melambangkan kemenangan. Is the victory. Dan apa yang dikatakan setelah itu? Say after that. 대적이 Dan musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu. Your enemy shall come fawning to you. Musuhmu akan tunduk menjilat Your kepadamu. enemy shall come fawning to you. 네가 Dan 그들의 높은 engkau 곳을 akan berjejak di bukit-bukit mereka. You shall tread Inilah yang namanya menaklukkan. 여러분 우리가 이 땅에서 구원받은 하나님의 자녀에서 누려야 될 Dan inilah berkat luar biasa yang anak-anak Allah harus nikmati di dalam dunia ini. 세계 복음화의 Berkat inilah yang kita terima saat menjadi saksi dan menaklukkan penginjilan dunia. conquering of world evangelization. 여러분 언약 놓치니까 Saat kita tidak berpegang atau kehilangan perjanjian dan melalui pikiran kita, maka kita akan jatuh oleh setan. We lose by Satan. 언약 Dan 놓치니까 karena kita 스스로 tidak berpegang 무너지는 것입니다. kepada perjanjian, maka kita akan menjadi 자, rapuh. 그러면은 어떻게 요단 동편을 Mari kita lihat kertas kita bagaimana mereka bisa menaklukkan tanah di seberang timur Sungai Yordan. 하나님의 언약대로 정복했다라. Yang pertama, telah menaklukkan sesuai dengan perjanjian Allah. 13장 8절. Mari kita lihat Yosua pasal 13 ayat 8. Dikatakan It says, yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur Sungai Yordan. so beyond the Jordan eastward, as Moses, the servant of the Lord, gave them. Dikatakan seperti yang ditentukan Musa hamba Tuhan itu 말씀했어요. So he said kepada mereka. the servant of the Lord gave them. Dan ini memberitahu kepada kita telah menaklukkan sesuai dengan perjanjian Allah. To the covenant. 여러분 창세기 1장 1절에 하나님 말씀으로 천지 만물 Di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang pertama dikatakan God has created Allah menciptakan melalui firman-Nya. 1장 1절에 3절에 Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini adalah hal yang paling penting. 주의 말씀이 Pada mulanya ialah firman, word. 이 말씀이 하나님 dan firman itu adalah Allah. 그가 없이는 삼지름은 Dan di ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi. 세상을 창조 Allah menciptakan dunia ini menurut God created perjanjian according to his covenant. dan Allah bekarya juga menurut perjanjian. 보좌에 계신 주님께서 Dan Allah yang berada di tahta sana sampai saat ini tetap menggenapi perjanjiannya kemanapun kita pergi. Wherever we go. 그래서 마태복음 5장 17절 18절에 Dan di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan The word of God will be segala firman Tuhan 21장 1절 akan 2절 꼭 digenapinya. so you should Dan mari kita lihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 여호와께서 아브라함을 bahwa Allah telah menjaga Abraham in Genesis chapter 12 it says God has dan take care ia of them berkarya. 또 행하셨다 말씀했어요. and he worked. 여호와의 말씀하신 Dan 기한에 pada saat itu Ishak akan dilahirkan. And at the time he gave the birth Isaac. Dan Allah telah merencanakan semuanya He's planning everything. dan ia yang akan menggenapinya. 언약의 Dan ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah perjanjian. Dan keluar dari Mesir dan penaklukan tanah Kanaan adalah rencana dari Allah. Dan untuk menggenapinya, Allah berkarya melalui Musa. God has worked from Kalau kita lihat di Keluaran pasal 2, katakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia between Levi dan melahirkan seorang anak laki-laki. a child was
was born. Dari sini kata-kata yang terpenting What is apa? the important word that we have to say? Keluar dari Mesir dan menaklukkan tanah Kanaan adalah rencana Allah. Conquering Canaan is God's plan. Dan untuk menggenapi perjanjian ini, Allah 작업부터 했다는 berkarya melalui Musa. Has worked from Moses. Kalau kita lihat di Keluaran pasal 3, 80에 하나님께서 모세를 부르셨어요. ketika Musa berusia 80 tahun, Allah memanggilnya. 그 모세 Dan segala hal yang terjadi 필요해서 그의 그라 di dalam keluarganya Things that happen itu adalah sebuah kebutuhan. because it is necessary. 그래서 가나안 Jadi dari 정복이 하나님의 계획이 rencana di antara rencana 강의 모든 사건은 untuk menaklukkan tanah Kanaan, jadi ketika menghadapi masalah itu bukanlah masalah. Faith was not the problem. 여러분 세계복음화 Dan 연약을 가지고 ketika 있다면 여러분 kita 삶의 모든 berpegang 가정들은 kepada perjanjian penginjilan dunia, Of the world evangelization, segala prosesnya tidak akan menjadi masalah. 하나님 홍해를 가르쳐야 하고요. and God have to Dan split, Allah telah 하나님께 memisahkan 요단을 sungai 가르쳐야 Yordan, 되는 거고요. and God have to split, dan Allah telah membuat Yeriko hancur, and God have to make Jericho crumble. 태양과 달 하나님께 멈추셔야 dan 하고요. matahari dan bulan harus berhenti. 가나안 정복이 하나님의 Karena menaklukkan tanah Kanaan adalah 그래서 모세가 rencana 명령대로 정복하라고 Allah. 말씀했습니다. As Moses Karena itu Musa telah memberitakan untuk menaklukkan. and there's Dan hal yang terpenting yang kedua yaitu ketika menaklukkan when you conquer Canaan, tanah Kanaan, kita harus menaklukkan yang kuat terlebih dahulu. 아모리와 시혼의 성읍이 Menaklukkan kota Amori dan Sihon, Sihon and Amorites, 바산 왕 옥의 kerajaan Og and also di the Basan. kingdom of Og in Bashan. Kita harus menaklukkan tempat ini. 우리 신앙생활 마찬가지입니다. Our Sama seperti kehidupan beriman kita. 강한 자를 먼저 Secara rohani, kita harus menaklukkan yang kuat terlebih dahulu. 우리가 싸움하기 전에 먼저 강한 Sebelum kita bertempur, kita harus menaklukkan yang kuat terlebih dahulu. 내용들입니다. so it was Dan ini adalah kota terakhir yang kita lihat pada saat pelajaran terakhir. Matthew chapter 12 verse 20. Matius 12 ayat 28 sampai 30. 어떻게 그 강한 Bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas hartanya, harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang yang kuat itu? 하지 않고서는 영적 싸움을 Kalau kita tidak bisa menaklukkan setan, kita tidak bisa melakukan pertempuran rohani, maka kita tidak bisa menyelamatkan orang. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 dikatakan kehidupan beriman kita adalah pertarungan rohani. 그런 영적 싸움 Dan untuk melakukan pertempuran rohani, kita harus menjadi While you're doing the tentara. you have to be armed. Jangan ada bagiannya kosong, 남아 있는 부분이 있으면 안 돼요. There shouldn't be the part karena that is- itu akan menjadi tempatnya there setan. shouldn't be the place for Di dalam Efesus dikatakan jangan memberi tempat bagi setan. So it says in Ephesians 6 it says that do not give this space for the Satan. 악한 사단은 Karena setan sangat mengetahui dengan baik di mana ada celah atau tempat yang ia bisa serang, That he can attack you. 그 틈을 가지고 dan ia akan mendatangi kita melalui celah Coming itu. to us with this through this space. Dan 예수님의 ketika 공생애 시작하면서 Yesus 영적 싸움이 akan 시작되었습니다. memulai pelayanannya When di Jesus dalam started his ministry, Matius pasal 4 4 it was Matthew chapter ayat 4, 1 sampai 10. 근데 거기에 중요한 말씀이 Dan di ayat yang ke-11 itulah adalah hal yang paling terpenting. 이에 Dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. came and were ministering. Di Matius pasal 4 ayat 11 ini kita harus melihatnya dengan Matthew chapter secara jeli. have to look very carefully. Lalu iblis meninggalkan dia Then the devil left him, dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. ministering to him. 어마어마한 영적인 비밀이에요. Ini adalah Tremendous spiritual mystery. hal luar biasa. I hope that all the devil can. Saya berharap 여러분에게 천사들이 공헌되어 setan pergi meninggalkan I hope them angels mobilize dan malaikat datang untuk melayani
kamu. 1-7 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 4-8. Ketika Injil itu disebarkan, banyak Chapter 8 verse 1 to 7. peristiwa yang telah terjadi. After the gospel spread, there were so many things taking place. Ketika Injil itu diproklamasikan dan masalah rohani telah disembuhkan, ketika masalah yang tidak dapat diatasi itu pun akan bisa teratasi. The doctor cannot solve. Di dalam pelayanan Paulus, hal apa yang paling terpenting? What is the core thing in the ministry of Paul? Yaitu ladang di dalam Kisah Para Rasul 13, 16, dan 19. Acts chapter 13, 16. Yaitu tentang berhala, perdukunan, dan peramalan. It was this field of idol, myth, and superstition. Coba kalian pikirkan, What do you think? Paulus mendapatkan bimbingan untuk di ladang ini sehingga ia bisa menikmati berkat yang luar biasa. Enjoy all tremendous blessing. Ini memberitahukan kepada kita bahwa kita harus melakukan perperangan secara rohani. Saya berharap melalui kalian semua 3 masalah ini bisa teratasi di Indonesia. Idols and myths will crumble down in Indonesia. Saya secara pribadi tidak hanya ingin jadi sekedar murid teologi biasa, Just seminary student. karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi baik atau ramah dengan yang lain. Want you to be like kind and a plus by other Tapi Tuhan menginginkan kita untuk berperang, bertempur secara rohani, It is fighting with yaitu berperang melawan setan. Karena setan berkuasa melalui agama dengan 3 hal ini. superstitions and idols. Yang diinginkan Allah yaitu menyelesaikan 3 masalah ini. Think that God is most what God wants. Kalau kalian hanya sekedar lulus dari sekolah teologi dan hanya melakukan pelayanan, saya merekomendasikan Anda untuk segera berhenti. Stop doing this. Karena apa? Masalah yang sebenarnya adalah apa? Where this problem is. Masalah di dunia ini yang sebenarnya adalah di mana? Problem in this world. Where this problem is. Dan kalau kita lihat di dalam masalah fundamental, kita lihat 3 masalah, perdukunan, berhala, dan beramal, itu ada di dalamnya. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tidak ada pilihan lain selain bencana itu datang terus-menerus. Jadi jangan hanya sekedar belajar teologi, tetapi belajar teologi dengan melihat ladang. Jadi kita harus belajar teologi dengan melihat ladang di mana orang-orang itu sedang binasa. Kita harus melihat itu, kemudian kita belajar teologi. Apa kalian mengerti hal apa yang paling ditekankan di dalam sekolah teologi kita? The most in our seminary school. Yaitu Injil menjadi natur kita. Our nature. Kenapa ini harus terjadi? Place. Karena di ladang-ladang sana semakin hancur karena tidak ada Injil. Corrupting because they don't have gospel. Karena hanya Injil yang bisa menyelamatkan. Tetapi di ladang-ladang itu tidak mempunyai Injil sehingga mereka menderita. We have to save this field. Karena itu kita harus menyelamatkannya. Yang ketiga, penaklukan untuk mempersiapkan penyembahan Allah. To serve God. Ketika mereka membagi-bagikan tanah, tetapi hanya kepada suku Lewi yang tidak diberikan pusaka. They distribute the land. They give no inheritance to the Levite tribe. Karena Tuhanlah yang menjadi milik pusaka mereka. Lord God are their Dan suku Lewi inilah yang menjalani kehidupan seperti Nabi. This Levite tribe was the people who were Dan mereka secara terus-menerus berdoa. so let them continue Dan mereka memancarkan cahaya. and let them to shine. Apa maknanya? What does this mean? Artinya, tanpa
kasih karunia Allah, maka suku itu tidak dapat didirikan. No tribe can be Oleh karena itu, mengapa pelayan Allah itu sangatlah berharga? Sama seperti berharganya gereja, sama seperti itu juga berharganya pelayan Allah. 여러분이 Saya percaya Anda yang telah dipersiapkan untuk membangun kembali gereja, believe as you are prepared, the church will be, dan orang-orang mulai terbangun kembali. and all people will be reborn. 여러분 실제로 Sesungguhnya di zaman ini bukan hanya pendeta saja yang menjadi pelayan Tuhan. Actually, this age only pastors are the servant of Lord. Semua orang bisa menjadi pelayan Tuhan. Priest. 베드로는 Sesuai dengan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 그래서 여러분이 계속 Ini 기도하고 menjadi sangat 계속 penting buat kalian untuk secara terus-menerus menerima kasih karunia dan berdoa. Pray. 실제로 우리가 은혜 받으면은 Kalau kita benar-benar menerima kasih karunia atau anugerah dari Allah, maka Allah yang akan bekerja. 전 이 부분을 Saya selalu mengkonfirmasi dan mempercayai fakta ini. And I believe this fact. Kapan firman Allah akan tergenapi? The work of God will fulfill. Hanya ketika Anda menerima kasih karunia atau anugerah, maka Allah akan bekerja. 지난 주간에 제가 Minggu lalu ada sesuatu hal yang telah saya doakan. That was the thing that I prayed. Saya berdoa dan 기도하고 그냥 hanya menunggu. 하고 있었어요. I prayed and I just Dan tiba-tiba saya menerima panggilan masuk. 연락이 왔어요. and suddenly I received Dan a call. ketika saya mengamatinya, ketika Allah bekerja, itu sangatlah sempurna. 완전한 거구나. When I see how things goes on, if God works, it is perfect. Yang hanya bisa mengubah hati manusia adalah Tuhan. The one who can move the heart of people. Ketika saya berusaha keras untuk menyelamatkan orang, itu juga penting. Tetapi Very important. You work very hard. yang terpenting ketika kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, itulah 하나님께서 apa yang Tuhan kerjakan. And the important thing that is you look toward God, and God is working. Kita mempunyai masalah, Do you have problems? hal yang harus diperjuangkan, Struggles? keputusasaan atau kekecewaan. Anxieties? Tuhan menginginkan kita tetap berada di dalam perjanjian. So God wants me to be inside of. Karena ketika kita di dalam perjanjian, maka kita akan You are berhasil. inside of covenant, then absolutely you will success. 여러분 이스라엘 백성들이 Ketika bangsa Israel berpegang pada perjanjian tanah Kanaan, mereka menghadapi padang gurun. Through the wilderness. 그 강약길에서 Ketika di tengah padang gurun, Allah telah memulihkan hal yang God terpenting. has restored what is very Allah telah memulihkan segalanya di padang God gurun. has restored everything in the wilderness that should be there. 여러분 정말로 세계복음을 언약을 붙잡고 나가면은 Ketika kita benar-benar berpegang kepada perjanjian penginjilan dunia, masalah-masalah yang akan datang kepada kita itu menjadi proses. The covenant of the world evangelization. In the process of in the process of problems, God will fulfill all. Mari kita lihat di dalam kertas bagian terakhir. So in the paper, the last part. 언약 속에 있는 하나님의 Siapapun 계획대로 dapat memperoleh kemenangan jika dia berjalan sesuai rencana Allah dalam perjanjian. 언약 속에 있는 Dia yang berjalan sesuai rencana Allah di dalam perjanjian. The plan which is inside of covenant 누구든지 Siapapun dapat memperoleh kemenangan. can triumph. 먼저는 내가 하나님을 Tetapi masalahnya, kita harus mengkonfirmasi apakah diri kita di dalam perjanjian. Kita harus mengkonfirmasi apakah benar ini sesuai dengan rencana Allah. 승리고 Kita tidak perlu memikirkan apakah ini menang atau tidak. Saya hanya berpegang kepada perjanjian. Do I really? Karena ini adalah rencana Allah. If this is God's plan, Karena Allah akan memberhentikan matahari dan bulan dan akan menggenapi firman-Nya. and fulfill His
sisi kita saat ini, betapa terberkatinya. The position we have right now is this how much we Sebelum kalian lulus dalam sekolah teologi ini, hal ini harus tersusun dalam hidup kalian. seminary school. These things must be organized. Saya berharap kalian bisa melampaui semuanya ini. Thank you. Terima kasih.